Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Mengaji, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita di mana saja kita berada, dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus menjauhkan kita dari segala keburukan di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang kedua tentang bahasan adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan adab terhadap hewan. Di antara adab terhadap hewan adalah bolehnya membunuh hewan yang mengganggu, hewan yang mendolimi, dan hewan yang berpotensi untuk menyakiti. Seperti contohnya adalah anjing gila, serigala, ular, kalajengking, tikus, nyamuk, kecoa, atau yang lainnya. Begitu juga hama-hama yang bisa merusak tanaman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini dibolehkan. Itu merupakan bentuk adab, ya. Dan itu dibolehkan bagi kita untuk membunuh hewan-hewan tersebut. Tentunya ini dikaitkan dengan perintah Nabi SAW yang lainnya yang telah pernah kita sebutkan dalilnya, yaitu sabda Nabi SAW yang beliau bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menetapkan berlaku ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian itu hendak membunuh karena layak untuk dibunuh, maka perbaguslah dalam membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Dan apabila kalian layak untuk menyembelih karena hewan tersebut adalah hewan sesembelihan, fa ahsinud dzibhah, maka perbaguslah di dalam menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan alat sembelihnya
dan hendaklah salah seorang di antara kalian membuat tenang hewan sembelihannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kebolehan membunuh hewan-hewan yang mengganggu, hewan-hewan yang berpotensi bisa menyakiti, mendolimi, maka ini harus diikat dengan dalil ini, yaitu ketika membunuhnya itu diwajibkan untuk tidak mendoliminya, tidak menyiksanya, ya, tidak menyakitinya, demikian. Maka dibunuh dengan cara yang cepat, yang tidak menyiksanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Anjing gila tentunya adalah anjing yang tidak biasa, yang sangat besar kemungkinan akan menggigit orang-orang di sekitarnya. Selain rasa sakit yang ditimbulkan dari gigitan tersebut, ternyata dampak berikutnya adalah rabies yang ada di air liurnya, maka ini bisa tertularkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat gigitan pada kulit yang ini berinteraksi dengan darah, demikian. Nah, ini tentunya berbahaya, ya. Begitu juga serigala. Nah, ini boleh juga untuk dibunuh karena dia adalah hewan buas, ya, hewan buas. Serigala ini adalah hewan buas yang sangat mungkin memangsa manusia-manusia berukuran kecil, bahkan yang seimbang dengannya. Apabila jumlah serigala ini banyak, maka dia bisa berkomplotan untuk bahkan memangsa manusia yang lebih besar darinya, demikian, ya. Begitu juga disamakan dengan itu hewan-hewan buas yang lainnya, ya, yang memangsa manusia seperti harimau, ya. Begitu juga singa dan yang lainnya yang memiliki taring, ya, demikian. Hanya saja, ya, tidak boleh untuk mengkonsumsinya. Nabi SAW bersabda, kullu dhinabin minas sibai fa'akluhu haramun, ya. Setiap hewan yang memiliki taring dari hewan buas, maka memakannya adalah haram, demikian, ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dibunuh itu dengan cara yang cepat, maksudnya adalah untuk menghindari gangguannya, begitu juga potensi untuk memangsa manusia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ular, ya. Ular ini boleh untuk dibunuh, ya, disebabkan ada di antara ular-ular tersebut yang memiliki bisa. Ya, terkadang sebagian orang tidak mengetahui hewan mana saja yang berbisa. Nah, oleh karenanya, ya, ini boleh untuk dibunuh hewan tersebut, ya. Ular ini boleh untuk dibunuh, ya. Nah, tentunya bisanya ini sangat mematikan, karena apabila tergigit atau seseorang manusia digigit oleh ular, lantas dia mengeluarkan bisanya, apabila bercampur dengan darah, maka darah ini akan mengental, sehingga ini akan menutup jalan peredaran darah, lalu ini bisa mematikan, ya, membuat kematian, ya, hadirnya kematian dengan izin Allah tentunya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Andaikan pun dia tidak berbisa, maka sesungguhnya hewan ular juga berbahaya, karena sesungguhnya dia bisa membelit manusia, ya, bahkan dia bisa memangsa hidup-hidup manusia tersebut apabila telah dibelit dan, ya, diremukkan tulangnya, ya, lalu dia telan bulat-bulat seperti itu. Memang demikian ular, ya, yang menelan mangsanya dengan bulat-bulat seperti itu, demikian, ya. Oleh karenanya ular ini boleh untuk dibunuh, baik itu yang berbisa maupun tidak berbisa, demikian. Kalau jengking juga demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau jengking ini bisanya luar biasa, itu ada pada ujung ekornya yang ini tajam dan sangat berpotensi untuk menusukkan, ya, pada apa saja yang ada di depannya yang menurutnya ini mengganggunya. Maka
Bisa jadi seorang manusia ketika berjalan mendekatinya tanpa disadarinya, maka hewan kalajengking ini dia akan ya mendekatkan ya ujung ekornya pada calon korbannya karena dianggap ya berbahaya bagi dirinya. Demikian, lalu dia tusukkan ya ujung ekornya kepadanya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan bila dalam jumlah yang besar ya bisa yang tersebut ini sangat mampu untuk ya membuat kematian, yang menghadirkan kematian dengan izin Allah tentunya. Begitu juga setidaknya akan membuat kelumpuhan, wallahu taala a'lam ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tikus juga demikian. Mungkin ada sebahagian orang yang ya begitu penyayang dengan tikus. Ketahui tikus ini termasuk penjahat kecil yang dia merusak sesungguhnya ya. Hewan-hewan ini hewan merusak. Tikus ini merusak. Ya pakaian-pakaian yang bagus-bagus, pakaian yang dipakai manusia ini bisa dibuatnya menjadi berlubang ya, digigitnya, dikeratnya, nah demikian. Ini berlubang, pakaian yang bagus-bagus ini bisa berlubang dibuatnya, demikian. Nah, begitu juga ternyata tikus ini juga menjadi sebab sarana berpindahnya satu penyakit atau disebut dengan menular, penyakit yang disebut dengan pes ya. Penyakit pes ini bisa menular lewat tikus, demikian ya, tentunya dengan izin Allah ya. Medianya adalah tikus ya. Ketika barangkali dia menggigit makanan dan makanan itu dikonsumsi oleh manusia, nah dengan izin Allah bisa jadi orang tersebut akan tertularkan penyakit pes, demikian. Selain itu juga tikus ya berbahaya bila di malam hari atau kita katakan bukan hanya di malam hari ya, di sebagian wilayah yang menggunakan bahan bakar ya, penerang dari bahan bakar minyak. Nah ini terkadang tikus dia mau untuk menjatuhkan ya bahan bakar tersebut, nah sehingga muncul ya timbul kebakaran karenanya, demikian. Ini di sebahagian wilayah yang menggunakan ya penerang dari bahan bakar ya, bahan bakarnya berupa cairan, demikian ya. Di zaman ini juga ya ketika penerang itu dari tenaga listrik, nah kita dapatkan tikus juga terkadang mau mengerat atau menggigit ya kabel-kabel yang itu ada muatan listriknya, demikian ya, sehingga ya kabel yang tadi aman ternyata sangat ya berpotensi dia bersentuhan dengan logam-logam. Nah, seperti contohnya baja ringan yang ini menjadi atap ya bagi rumah ya, atau kerangka baja ringan sebagai perekat dari atau penahan dari atap rumah seseorang. Nah ternyata ini terhubung dengan ya dengan apa yang di bawahnya, seperti contohnya barangkali kanopi ya atau yang semisalnya. Nah sehingga terkadang ya tikus ini ya dia mau untuk menggigit ya kabel-kabel yang ada muatan arus listriknya, sehingga ini bisa jadi ya arus pendek atau baja-baja ringan ini teraliri listrik dan seterusnya. Nah itu sebabnya ini bahaya ya tikus ini. Oleh karenanya ya dia disebut dengan foisiq, yaitu penjahat kecil. Nah sehingga boleh untuk dibunuh ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nyamuk juga demikian ya. Nyamuk ya, nyamuk ini boleh untuk dibunuh ya, selain dia ya mengganggu dengan suaranya yang terkadang dia lewat di sekitar telinga ya, mau juga kadang dia menggigit yang meninggalkan bekas merah seperti itu ya. Nah terkadang gigitannya juga ada yang sakit ya, gatal, nah seperti itu. Bahkan ya sebahagian penyakit seperti Aedes aegypti ya, beberapa penyakit itu bisa ini penularannya, persebarannya dengan melalui nyamuk ini, demikian ya. Seperti contohnya demam berdarah, demikian ya, penyakit demam berdarah yang ini juga berbahaya, demikian. Wallahu taala alam. Dan seterusnya dari hewan-hewan yang berpotensi untuk mengganggu, menyakiti dan merusak, maka
boleh untuk dibunuh. Wallahu taala alam. Berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, khamsu fawasiqa tuqtalna fil hilli wal harami, fil hilli wal harami, al hayyatu wal ghurabu al abqa'u wal fa'ratu wal kalbul aquru wal hudayya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 hewan yang menjadi penjahat kecil, ya, yang boleh dibunuh di luar tanah haram dan di tanah haram, ya, boleh di luar tanah haram dan boleh juga dibunuh di tanah haram. Baik, ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk boleh dibunuh di tanah haram. Perlu diketahui bahwasanya kita dilarang untuk berburu hewan, ya, di tanah haram. Tidak boleh, ya. Jangankan memburu hewan atau membunuh hewan, ya. Mengusirnya saja itu tidak boleh, ya. Demikian, tidak boleh kita mengusir hewan-hewan liar itu di tanah haram. Demikian, ya. Maka mencabut rumputnya, memotong dahan pepohonan yang tumbuh dengan alami, ya, maka ini tidak dibolehkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ada 5 hewan yang boleh, ya, bukan hanya boleh dibunuh di luar tanah haram, bahkan di tanah haram pun boleh, ya, begitu, karena ini berbahaya sesungguhnya, ya, berbahaya. Yang pertama adalah disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-hayyat, ular, ya. Ular ini, ya, berbahaya, tadi sudah kita sebutkan, ya. Lebih-lebih di padang pasir ada ular deri namanya, yang itu berbisa seluruhnya. Demikian, ini berbahaya, ya. Ya, kita katakan tadi, ya, bukan hanya ular berbisa, ya, yang berbahaya, bahkan ular-ular biasa pun itu bisa berbahaya, ya. Jadi ini luar biasa, ya, dia bisa, ya, membelit, ya, mangsanya, bahkan mangsanya ini bisa lebih besar dari dirinya, ya. Barangkali yang pernah melihat film dokumenter, ya, bagaimana tentang ular bisa menelan, ya, hewan yang lebih besar darinya, bahkan sapi, ya, yang itu lebih besar dari dirinya, yaitu bisa masuk ke perutnya lewat mulutnya yang dia buka selebar-lebarnya. Demikian, seperti itu, ya, yang terlebih dahulu diremukkan oleh dia, dibelit oleh dia, kemudian diremukkan. Ya, kita tahu hewan-hewan ini hewan yang sangat kuat, ya, hewan yang sangat kuat, namun bisa, ya, diremukkan olehnya. Demikian, ya, seperti itu. Nah, apalagi manusia yang mudah dia untuk patah semangat, mungkin begitu digigit, ya, kemudian dibelit. Nah, ini apalagi lehernya barangkali, ya, dengan dibelit ke lehernya sehingga tak bisa bernapas, sudah, ya, dia sudah lemas. Nah, ini sangat potensi untuk bisa ditelan berikutnya. Nah, ini berbahaya ular walaupun dia tidak berbisa, ya. Demikian. Kemudian wal ghurabul abqa. Berikutnya adalah yang kedua disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah burung gagak yang putih, ya, bagian dadanya dan bagian punggungnya. Demikian, ya. Nah, ini, ya, kalau ini saya tidak tahu apa sebab, ya, karena jarang juga melihat burung gagak seperti ini, ya. Tidak mengetahui apa sebabnya, wallahu taala alam. Yang jelas ada hikmah, ya, dianjurkan atau dibolehkan untuk membunuh hewan ini. Demikian, ya. Berikutnya wal fa'ratu, kemudian yang ketiga disebutkan Nabi SAW adalah tikus. Nah, ini tikus ini boleh dibunuh. Tadi sudah kita katakan kerugiannya ada 3, ya. Yang pertama dia merusak pakaian, ya. Ya, kalau pakaiannya sudah rusak sih tidak mengapa, tapi ini pakaian masih bagus, terkadang dirusaknya. Demikian. Belum lagi kotorannya, ya. Belum lagi air liurnya yang dia ini bisa menjadi sarana media untuk tersebarnya penyakit pes. Nah, seperti itu, ya.
Berikutnya adalah ya dia ini penjahat kecil bisa menimbulkan kebakaran ya. Demikian ya, menimbulkan kebakaran ya dengan menumpahkan bahan bakar dari penerang di malam hari, atau dia menggigit kabel-kabel yang mengandung muatan listrik. Demikian. Nah, seperti itu. Sehingga terbuka, kalau sudah terbuka bersentuhan dengan logam, maka ini bisa jadi penghantar listrik dan itu sangat berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Demikian. Seperti itu ya. Setidaknya juga muncul ya kebakaran ya disebabkan arus pendek. Demikian ya. Berikutnya adalah wal kalbul aqur, yaitu anjing gila. Tadi sudah kita sebutkan, anjing gila ini potensi ya dia menggigit manusia ya, karena memang dia galak ya, karena memang disebut dengan anjing gila ya, karena anjing biasa tidak demikian ya, tapi anjing gila ini kadang dia mau menyakiti dengan cara menggigit. Nah, belum lagi ada penyakit rabies yang di air liurnya. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya adalah wal hudayah. Wal hudayah ini bentuk tasghir ya dari al-hada'ah atau al-huda'ah atau al-hida'ah, yaitu burung semacam elang, burung garuda, burung elang ya, mungkin disebut juga alap-alap ya, seperti itu. Yang ini burungnya lumayan besar ya, yang dia memangsa hewan-hewan yang terkadang ukurannya sebesar dirinya juga ya, dengan cara menyengkram ya, menyambar dengan cengkramannya kakinya. Demikian, dan itu sudah melukai ya, kemudian ya, paruhnya begitu kuat untuk bisa mengoyak-ngoyak. Demikian ya. Jangankan ya kelinci, hewan kelinci ya, ikan ya, bahkan ular juga ya, itu bisa dibunuhnya ya, dimangsanya. Demikian ya. Ya juga bisa hewan-hewan yang seukuran kambing ya, yang mungkin ukuran sedang kambing itu bisa dimangsanya. Demikian ya. Nah, kita khawatirkan kenapa ini boleh untuk dibunuh. Nah, ternyata di antara hikmahnya adalah burung ini terkadang mau juga dia ya menyambar anak-anak kecil untuk dijadikan mangsanya. Dikhawatirkan ya bayi yang barangkali sedang bermain-main atau sedang dalam troli ayunan, atau kita katakan ya sedang dalam gendongan ya, ini bisa jadi untuk disambarnya, kemudian dimangsa olehnya dengan dicabik-cabik lewat paruhnya, dengan paruhnya. Nah, seperti itu. Ini berbahaya. Nah, ini hikmah diantaranya yang bisa kita ketahui kenapa burung seperti ini termasuk yang dibolehkan untuk dibunuh. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan ada tentang akrab. Akrab ini yaitu kalajengking ya. Demikian ya, bahkan Rasulullah SAW ya itu pernah tersengat kalajengking ya. Bahkan kalajengking ini luar biasa. Dalam satu hadis disebutkan ya, Nabi SAW itu pernah tersengat kalajengking. Maka Nabi SAW ya menyebutkan Allah mengutuk kalajengking karena dia tidak menyisakan ya, tidak membiarkan, tidak membedakan antara Nabi dan selain Nabi, melainkan dia arahkan ya ujung ekornya untuk ya melancarkan bisanya ya, untuk ya menyerang mangsanya. Tidak dibiarkan ya nabi atau tidak nabi, selain nabi itu, melainkan itu ya diserang lewat bisanya. Demikian, seperti itu. Karena Nabi SAW itu pernah tersengat oleh kalajengking ini. Demikian ya. Oleh karenanya Nabi SAW yang mengkabarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk kalajengking. Oleh karenanya boleh bagi kita untuk membunuhnya, tapi tentunya ya dengan cara yang cepat, bukan dengan menyakitinya. Ya, seperti contohnya dengan mengambil batu yang besar lantas ya memukulkan ya pada kalajengking tersebut, atau hewan-hewan yang lain seperti contohnya ular ya, agar segera dia mati ya. Demikian, tidak tersiksa ya. Demikian ya.
Bisa juga untuk seperti ular ini bisa juga ya barangkali segera memutus kepalanya ya dengan cara ya dengan alat yang tajam ya tentunya ya, untuk memutus kepalanya, maka insyaallah taala ini bisa segera mematikannya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya langsung lewat telepon, maka silakan hubungi nomor layanan kami 0812 12 12 8834. Bisa juga di nomor yang sama ya dilayangkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga antum dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya kerja di perusahaan. Ini ada pertanyaan. Ustaz, saya kerja di perusahaan swasta bagian administrasi. Satu waktu saya disuruh untuk mencari bantuan modal ke bank konvensional. Jika saya melaksanakan tugas tersebut, apakah saya terjatuh dalam dosa riba Ustaz? Bagaimana solusinya? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga sang penanya senantiasa dalam kebaikan beserta dengan keluarganya di mana saja berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ketika bekerja di sebuah pekerjaan lantas ada perintah yang memerintahkan untuk mencari bantuan modal ke bank konvensional, yang tentunya ini adalah perbankan ribawi karena basisnya adalah ribawi demikian. Nah, kalau mencari bantuan permodalan ya sesungguhnya akadnya bukan akad syar'i, bukan akad mudharabah atau akad syarikah ya, tapi ini adalah akad hutang yang menarik ya pengembalian yang berlebih, keuntungan, manfaat ya demikian. Tentunya adalah ini riba ya. Ungkapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Fadhalah bin Ubaid, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, yang para ulama bersepakat bahwasanya ini diamalkan ya, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, manfaat ya tambahan, maka itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk riba, yaitu riba hutang piutang demikian ya. Ya tidak mungkinlah kita katakan ya perbankan konvensional ini dia memberikan atau menggelontorkan dana yang ada padanya ini dengan cuma-cuma. Ini jarang sekali ya, kita katakan tidak, jarang sekali cuma-cuma, apalagi dalam jumlah yang besar ya, apalagi nah ini untuk usaha. Dari mana dia akan mendapatkan keuntungan untuk operasional ya, keberlangsungan dari perusahaannya demikian ya. Nah, tentunya dia akan mencari keuntungan. Tentunya adalah riba demikian ya, riba. Nah, apabila disuruh diperintahkan untuk demikian, tidak boleh taat kepada pimpinan atau perusahaan tersebut, tidak boleh ya, tidak boleh taat ya. Maka ya tentunya banyak cara untuk menolak. Yang jelas harus ditolak ya, harus ditolak ya. Setidaknya menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu, yaitu menolaknya. Jika mampu untuk memberikan memberikan masukan untuk tidak mencari hutangan, talangan ya, yang disebut dengan cari modal ya, kita katakanlah bantuan lunak kita katakan, tapi
ya dengan persentase bunganya, nah begitu ya, yang kecil barangkali, maka ini disebut dengan lunak. Ya ini kalau bisa untuk digagalkan atau dibatalkan maka bagus. Ya tentunya disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut dan mencerahkan, ya, mencerdaskan, demikian. Nah seperti itu. Kalau mampu, tapi sulit apabila ya pertama orang tersebut pimpinannya kafir contohnya, ya, atau paling tidak pimpinannya muslim tapi ya orientasinya bukan orientasi akhirat. Nah ini berat ya. Setidaknya maka ya menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu ya, yaitu dengan menolaknya ya, menolaknya ya, menolaknya sehingga setidaknya itu tidak akan diarahkan kepada dirinya tapi diarahkan kepada yang lain. Nah seperti itu ya, demikian. Itulah solusi yang saat ini bisa dilakukan, yaitu setidaknya menyelamatkan diri ya, tidak berkecimpung atau tidak berinteraksi dengan pekerjaan itu, yaitu tidak berinteraksi dengan upaya untuk mencari bantuan modal dari perbankan konvensional, demikian ya. Coba saja tawarkan ke bank syariah ya, ke bank syariah, tapi skema syar'inya harus dari pihak perusahaan ya. Jadi bagaimana skema syar'inya? Skema syar'inya adalah perbankan menggelontorkan dana yang dibutuhkan, kemudian ya dalam jangka waktu yang tertentu ya itu usaha tersebut ya dijalankan ya, mungkin sekitar setahun, nanti diperbaharui kan begitu ya. Nah kemudian mintakan kepada ya perbankan syariah tersebut untuk menanggung risiko kerugian bila ada kerugian. Tidak boleh mereka menanggung, tidak boleh mereka mendapatkan keuntungan tanpa mau menanggung kerugian, demikian ya. Al-kharaju bid-dhaman, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya. Keuntungan itu berdasarkan ya kesiapan untuk menanggung kerugian. Nah seperti itu ya. Jadi kesiapan untuk menanggung kerugian inilah yang membolehkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah kalau nggak siap rugi maka ya tidak boleh untuk apa, mengambil keuntungannya ya, ya seperti itu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, la yahillu ribahu ma la yutman ya, disebutkan tidak halal ya keuntungan dari usaha yang tidak ditanggung kerugiannya, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini dia ya. Nah kalau mau silakan lakukan seperti itu, tapi skema ditawarkan kepada bank syariah tersebut ya. Adapun bank konvensional ini tidak bisa, sama sekali tidak bisa insya Allah, karena memang demikian ya, mereka bergerak di pembiayaan ya, yang tidak mau menanggung risiko kerugian. Nah seperti itu ya, demikian. Maka setidaknya kita katakan ya, tugas tersebut harus ya ditolak. Setidaknya apabila memang sudah ditolak maka setidaknya akan dialihkan kepada yang lain. Nah seperti itu ya. Bagaimana Ustaz kalau dialihkan kepada yang lain? Bukankah orang lain itu berdosa dan kita melihatnya? Ya maka kita katakan ya gimana lagi, setidaknya untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau tak bisa menyelamatkan orang lain maka selamatkan diri sendiri. Nah seperti itu. Jika mampu maka ya tadi digagalkan dan dibatalkan. Nah seperti itu, dijelaskan dulu, diberi pencerahan ya, edukasi tentang haramnya riba, nah dan bahayanya riba. Nah seperti itu. Nah kalau tak mampu maka menyelamatkan diri terlebih dahulu ya. Nah kalau dikhawatirkan pada waktu berikutnya juga akan berulang hal yang sama ini, yaitu perintah untuk mencari bantuan modal dari perbankan konvensional yang berbasis ribawi, maka ya barangkali bisa minta untuk pindah tugas ya dari bagian administrasi kepada bagian yang lain barangkali ya, seperti barangkali bisa pergudangan ya dan yang lainnya ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada Ustadz dan keluarga. Amin. Ya. Ustadz, apakah termasuk riba bila saya membeli rumah dengan cicil langsung ke penjual dengan ketentuan lunas misalnya 2 tahun. Namun bila saya tidak bisa melunasi selama 2 tahun, maka sisa cicilan dikali margin keuntungan beberapa persen sebagai tambahan untuk tahun ketiga atas nilai aset yang naik setiap tahun. Mohon penjelasannya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan kemudahan kepada sang penanya beserta keluarga di mana saja berada, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang halal kepada kita. Baik, ya, jual beli dengan cara cicil, pembayaran cicil antara dua pihak, sang penjual sebagai pemilik produk tersebut, barang, dengan sang pembeli yang tidak bisa membayar tunai, ya, maka ini hukum asalnya boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja asalkan tidak ada pelanggaran yang lain, ya, seperti adanya gharar, ya, adanya doror, gharar ketidakjelasan, doror kemudaratan, ya, menyembunyikan cacat dan seterusnya, ya. Nah, tidak ada seperti itu. Barang jelas, ya, dan nilai juga jelas, demikian. Walaupun harus membayar dengan cara cicil, ya, maka dibolehkan, tidak mengapa. Dibolehkan, ya, tidak mengapa insyaallah taala. Untuk, ya, pembelian barang dengan cara cicil yang diberlakukan antara penjual dengan pembeli. Ya, dengan syarat tentunya ditetapkan jatuh tempo. Ya, tadi disebutkan 2 tahun. Ya, itu sudah bagus, penentuan 2 tahun, ya. Demikian, ya. Dan tentunya dengan nominal cicilan yang jelas dan akumulasi atau total yang jelas juga, demikian. Nah, seperti itu, ya. Demikian. Nah, tentunya ketika dibeli dengan cara cicil itu produk atau barang itu, dalam hal ini adalah rumah, itu sudah berpindah kepemilikannya kepada sang pembeli. Hanya saja sang pembeli punya hutang sejumlah uang yang sudah disepakati untuk dibayarkan, demikian, ya. Ya, dicicil setiap bulannya tentunya, kan seperti itu. Baik, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun apabila ternyata tidak bisa melunasi selama 2 tahun, maka tidak boleh sisa cicilan tersebut itu bertambah. Jadi tidak boleh ada denda keterlambatan, ya, tidak boleh ada denda keterlambatan, dan tidak boleh, ya, bertambah atau tidak boleh bertambah dari sisa cicilan, demikian, tidak boleh. Jadi denda keterlambatan ini tidak boleh, karena itu merupakan, ya, bentuk riba jahiliyah di zaman dulu. Orang jahiliyah dahulu mereka punya satu prinsip, anzirni azidka, ya, beri tangguh kepadaku dalam pembayaran, ya, nanti aku akan tambahkan, demikian, ya, seperti itu. Maka ini adalah riba jahiliyah, tidak boleh demikian, ya. Ini tambahan ini atas hutang. Ya, kita katakan tadi tentunya cicilan-cicilan ini itu adalah hutang bagi sang pembeli. Nah, apabila ini bertambah, ya, dengan alasan, ya, itu margin keuntungan yang beberapa persen sebagai tambahan untuk tahun ketiga, maka ini merupakan bentuk denda keterlambatan, tambahan atas atau manfaat tambahan atas hutang, maka ini adalah riba, tidak boleh, ya, tidak boleh diberlakukan itu. Maka
Apakah batal jual belinya? Saya condong tidak batal, tapi syarat ribanya itu dihapuskan, maka tetap bayar cicilan saja. Demikian ya. Bayar cicilan saja. Demikian. Sisa cicilan tersebut itu yang harus dibayar, tidak boleh dilebihkan. Demikian. Seperti itu ya. Tidak boleh dilebihkan. Lantas bagaimana solusinya? Ya tentunya semenjak awal ketika pembelian dengan cara bertahap pembayaran atau tidak kontan ini, non tunai ini, maka harus diberikan jaminan karena ada hutang di sana ya. Non tunai berarti hutang. Nah, di sini tentunya harus diminta jaminan. Apa jaminannya? Bisa rumah tersebut untuk sementara surat tanah atau surat rumahnya itu dipegang oleh ya sang pemilik rumah ketika dia menjualnya ya, karena belum lunas maka dia pegang. Tapi ingat, dengan syarat bukanlah rumah itu miliknya karena sudah berpindah kepemilikannya kepada sang pembeli. Demikian. Hanya saja surat tanahnya itu atau surat tanah atau rumah tersebut itu adalah sebagai jaminan saja. Demikian ya. Maka apabila terjadi kemacetan di tahun ketiga ya, maka disampaikan kepada sang pembeli ya untuk dia memberikan ketetapan kapan waktu dia bisa untuk membayar, atau dibuat kesepakatan dalam jangka waktu, contohnya ya 6 bulan setelah tahun ke-3 masuk ya, berarti sudah 2 tahun setengah, kita katakan seperti itu ya. 2 tahun setengah ya berlalu. Jika tidak mampu juga untuk dilunasi, maka ini bisa dialihkan kepada sang pembeli yang lain. Artinya dicarikan ya pembeli ya yang baru untuk bisa melunasinya. Demikian ya. Ya tentunya adalah dalam hal ini sang penjual rumah tersebut dia mencarikan pembeli baru untuk rumah yang sudah dijualnya dengan cara kontan agar bisa dibeli dari sang pemilik baru, yaitu pembeli sebelumnya, agar bisa mendapatkan uang hasil jual belinya lalu menutupi sisa hutangnya ya, sisa hutang yang harus dibayarkan kepadanya. Demikian, seperti itu. Dan tentunya dia tidak berhak, yaitu sang penjual yang pertama tidak berhak dia untuk turut campur di dalam penentuan harga. Nah, ini antara sang pembeli yang menjadi pemilik baru dari rumah tersebut dengan calon pembeli baru ya. Nah, ini diserahkan. Yang jelas dia hanya membantu ya untuk mencarikan pembeli baru. Nah, seperti itu ya. Agar nanti bisa dibayarkan, dilunasi sisa hutangnya. Demikian, seperti itu ya. Nah, ini solusinya. Ya, itu solusinya yang bisa dilakukan. Demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak boleh ya untuk ada denda keterlambatan. Nah, seperti itu. Atau bisa juga ini solusi yang lain ya. Bisa juga untuk sang pembeli dari pemilik rumah baru ini ya, sang pembeli yang menjadi pemilik rumah baru, pemilik baru dari rumah ini dia membayarkan dengan harta yang lain, tidak mesti uang, tapi senilai dengan sisa cicilan ya. Seperti contohnya sepeda motor atau contohnya mobil. Nah, seperti itu cara yang lain juga ya, seperti itu ya. Yang jelas tidak boleh bagi sang penjual menyita rumah tersebut ya, atau tidak boleh baginya untuk membeli dengan harga kontan tapi lebih murah, tidak boleh, karena itu jadi inah ya, seperti itu. Tidak boleh juga baginya untuk mengintervensi harga bila dia sudah mencarikan sang pembeli baru bagi rumah yang sudah dijualnya tersebut ya. Tidak boleh diintervensi harga, apalagi menurunkan harga dengan harga murah supaya dia segera mendapatkan pembayaran sisa cicilan tersebut ya. Tidak boleh ya. Dia hanya boleh untuk bahkan didapat pahala kalau seandainya mencari pembeli baru dari rumah tersebut ya. Demikian, karena memudahkan urusan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
Ada pertanyaan, Ustadz, saya mau bertanya, kalau puasa sunnah Senin Kemis itu gimana baca niatnya? Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada sang penanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan tambahan ilmu, semangat yang besar untuk mengetahui tentang ajaran Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk saudaraku atau saudaraku yang bertanya tentang puasa Senin Kemis ini luar biasa, ini amalan yang luar biasa ya kita katakan ya. Puasa Senin Kemis ini ya, yang mudah-mudahan insya Allah ta'ala sebagai penambal dari ya ibadah puasa fardu, dan ini sebagai peninggi ya derajat di sisi Allah ya. Ketahui bahwasanya niat ibadah itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Sepakat para ulama dengan status ijma yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di semua mazhab, bahwasanya amal ibadah itu butuh niat. Karena Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu hanyalah bergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan para ulama mereka sepakat bahwa niat itu adalah amal hati, bukan amal lisan, bukan amal bibir. Ya. Demikian. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hambali yang membolehkan untuk melafadzkan niat apabila niat tersebut yang dilafadzkan itu berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hati, yang ditujukan dalam hati. Contohnya seseorang yang dia ya menyebutkan ya seperti ini, nawaitu soma ghadin fi yaumi al-khamis, fi yaumi al-khamis lillahi ta'ala. Contohnya dia katakan begitu dalam lisannya, padahal esok itu adalah hari Senin, tapi dia katakan aku berniat untuk puasa esok hari ya hari Kamis. Cuma dia menghafalnya dengan seperti itu, teringatnya hari Kamis dalam lafadznya, padahal besok hari Senin, dan dia tahu itu besok hari Senin, hanya saja itu terhafal dalam lisannya. Ketahui para ulama sepakat bahwasanya apa yang disebutkan dalam lisan ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah apa yang dalam hatinya, karena dia tahu yang dilakukan ini ya adalah puasa untuk esok hari hari Senin. Demikian. Oleh karenanya niat itu sangat gampang sekali. Ya. Niat itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa, beliau mengatakan an-niyatu tatba'ul ilma. Niat itu mengikuti pengetahuan kita, mengikuti pengetahuan orang tersebut. Faman alima ma arada fi'lahu faqad nawahu. Maka siapa saja yang mengetahui apa yang mau dia lakukan, maka sungguh dia telah berniat dengan niat itu, dengan amalan itu. Jadi kalau ada seseorang yang dia mengetahui besok dia mau puasa, dia tahu besok dia mau puasa, itu yang mau dikerjakannya besok, maka ketahuilah dia sudah berniat walaupun tak tersebut dalam lisannya. Demikian. Nah seperti itu ya. Nah bukankah amal-amal ibadah kita demikian? Contoh ya, contoh ketika kita melewati kota infak, atau kita melewati orang yang sangat miskin, yang sangat ya butuh bantuan ya, lalu dalam hati kita tahu tergerak untuk kita memberikan uang kepadanya ya, lalu kita mengeluarkan uang 50, 100 ribu kepadanya, kita masukkan kota infak atau kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan tadi.
Pertanyaannya, apakah kita sebutkan dalam lisan kita nawaitu as-sadaqah ya lillahi ta'ala? Apa kita sebutkan dalam lisan kita? Tidak. Tapi itulah niat demikian. Ya. Nah, seperti itu. Jadi niat itu sesungguhnya adalah amal hati, bukan amal lisan. Sebagian para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali yang mereka membolehkan niat itu, boleh untuk melafadzkan niat itu, sesungguhnya ada fungsi tujuannya, yaitu untuk mempermudah bagi hati untuk menetapkan niat di dalam hati itu. Jadi ketika disebutkan itu untuk mempermudah, ya, menyebutkan atau menetapkan niat dalam hati. Nah, seperti itu. Tidak mesti dengan bahasa Arab, ya. Nah, yang dipahami sebagian orang itu selalu dengan bahasa Arab. Demikian, ya. Demikian. Nah, kita katakan sementara kita orang Indonesia itu, ya, itu sangat sulit, ya, sebagian kita untuk mengucapkan bahasa Arab. Bahkan kita tidak tahu, ya, apa yang mau diucapkan. Nah, seperti itu. Nah, itu malah mempersulit kalau seandainya mau dihafal seluruhnya. Ya. Makanya inilah agama yang mudah. Kata Nabi SAW, ya, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, kata Nabi. Maka ya silahkan dipermudah, jangan dipersulit. Ya, maka silahkan, ya, berniat cukup dalam hati saja. Jadi kalau kita tahu besok mau puasa Senin, itu sudah niat, insya Allah. Jadi contohnya, ketika seseorang itu bangun lalu dia sahur di dini hari di waktu sebelum subuh, sahur untuk puasa besok. Lisannya tidak mengucapkan aku mau puasa besok, puasa Senin atau puasa Kamis, nggak disebutkan, tapi dia tahu, maka sesungguhnya sudah berniat. Nah, seperti itu, ya, demikian. Begitu juga ketika seseorang itu mau berwudu, dia tahu bahwasanya dia berwudu ini untuk mengangkat hadas kecilnya, untuk sholatnya, maka ini sudah cukup. Demikian, tidak perlu disebutkan, ya, demikian, ya. Ini agama kita mudah, demikian. Nah, kembali kita katakan bahwasanya ketika sebagian ulama mereka itu menyebutkan atau melafadzkan niat, itu sesungguhnya untuk mempermudah hati menetapkan niat di dalam hati. Itu sesungguhnya. Bukan diyakini itu bagian dari bagi niat, itu keliru, demikian, ya. Demikian, ya. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ya, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekeliruan serta kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Yang kekurangan dana kita sekitar 2,2 sekian miliar rupiah. Anda masih punya banyak peluang untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir bila dimanfaatkan tatkala telah tiada. Miliki aset akhirat dengan mentransfer sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda saat ini, dan semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.